Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya El Nino dari fraksi Gerindra. Yang saya hormati Bapak Menteri, Profesor Jenderal, sudah Profesor Jenderal lagi ya, luar biasa Pak Tito ini. Tito Karnavian yang kami hormati, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan juga jajarannya, para anggota. Teristimewa yang terhormat Ketua Komisi 2 dan juga para anggota. Saya tidak ingin panjang-panjang untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, doa untuk kita semua, baik yang ada di sini maupun yang virtual, yang hadir virtual. Moga-moga kita semua sehat dan panjang umur semua, terhindar dari segala macam penyakit termasuk COVID ini. Yang kedua adalah saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada bapak-bapak semua, baik Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP, semua yang terlibat untuk pelaksanaan pilkada. Alhamdulillah sudah selesai pilkadanya dan kita mampu melaksanakannya di situasi pandemi yang serba sulit. Memang banyak kekurangan di situ, peraturan-peraturan yang dikeluarkan juga agak menguntungkan incumbent karena para kontendernya menjadi kesulitan untuk menyampaikan pesannya kepada para pemilih. Kalau kontender ini kan kasihan orang baru ya, jadi agak susah dia, kurang kreatif gitu di daerah-daerah untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Sehingga yang diuntungkan adalah incumbent, baik dia sudah lama begitu di pikiran masyarakat dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu perspektif kepada kita semua bahwa begini Pak, saya tadi baca-baca keputusan presentasi DKPP. Ini yang dipecat-pecatin, yang diberi peringatan, teguran tertulis, sampai yang non-job dari jabatan gitu ya, dikeluarkan dari jabatan, ada yang diberhentikan secara tetap. Ini paling banyak kan KPU dan Bawaslu daerah, gitu. Saya sendiri sih pernah jadi KPU di daerah, dan menurut saya penyakitnya masih sama dari dulu sampai sekarang, yaitu penyakitnya bukan di daerah, penyakitnya itu di pusat. KPU pusat dan KPU daerah, KPU pusat dan Bawaslu pusat memberikan peraturan-peraturan di internalnya masing-masing yang tidak connect, sehingga para penyelenggara di daerah dia melaksanakan keputusan atasannya dan disanksi oleh DKPP. Jadi sebetulnya Profesor Muhammad tidak perlu lagi untuk sidang-sidangin orang kalau soal penyelenggaraannya. Kalau soal moral silakan Pak, silakan aja. Soal etika pribadi orang-orang itu yang Bapak bilang tadi, kalau dia selingkuh ya udah itu urusan etik, nggak apa-apa. Tapi yang poligami jangan Pak ya, siapa tahu itu halal kan, mana tahu kita nanti orang protes lagi. Tapi ini peraturan penyelenggaraan pemilu, saya kasih contoh beberapa ya. Pada saat untuk men-TMS-kan dan meng-MS-kan orang. Dari dulu di tempat saya maupun di daerah-daerah lain, berbeda antara keputusan KPU daerah dan Bawaslu daerah. Ditanya ke Bawaslu daerah, mereka bilang, bos kami bilang harus begini. Ditanya KPU daerah, bilang KPU pusat bilang begini. Ketika dibawa ke DKPP, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Sehingga yang dikasih sanksi adalah satu atau dua atau mungkin semua anggota dari lembaga Bawaslu atau lembaga KPU saja gitu. Karena dalam dua orang yang bertikai, berbeda pendapat, tidak mungkin dua-duanya benar. Hanya bisa satu benar atau dua-duanya salah. Begitu juga soal TSM. Gitu.
Di Gorontalo sama di Bandar Lampung apa bedanya sih? Tapi di Gorontalo nggak ada masalah, di Lampung dibilang TMS oleh Bawaslu. Itu juga Bawaslu, juga KPU pusat, bikin sosialisasinya kurang kena kayaknya. Setiap daerah kok beda-beda ya perspektifnya. Pengertiannya beda-beda. Nanti ini kalau KPU Bandar Lampung tetap menetapkan dia sebagai terpilih, sementara Bawaslu-nya bilang TMS, nah ini gimana nih? Nanti akan bawa lagi ke MK. Ada lagi yang bawa ke DKPP. Ada yang mengadukan KPU daerah, ada yang mengadukan Bawaslu daerah. Ini padahal penyakitnya ada di pusat. Kebijakan KPU pusat dan Bawaslu pusat yang tidak sinkron. Dari dulu saya sudah ngomong ini. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah agak lamban ini prosesnya. Prof. Muhammad sampai ke DKPP punya keputusan-keputusan yang dikeluarkan itu. Walaupun Bapak bilang ini karena kami bikin dengan pertimbangan yang banyak, dengan sidang saksi dan segala macam seksama. Tapi ini Pak, memang Bapak seksama tapi tidak dalam tempo yang singkat-singkatnya. Sehingga keputusan Bapak setelah pilkada kelar. Contoh Gorontalo itu, Kabupaten Gorontalo tadi dipresentasikan oleh Bawaslu. Bawaslu daerahnya bilang orang ini TMS. KPU daerah bilang MS. Ikut pilkada, dicoblos rakyat, menang. Dan kemudian dibawa ke DKPP. Yang mengadukan Bawaslu daerah ada, yang mengadukan KPU daerah ada. Bawaslu DKPP memutuskan bahwa yang diberi sanksi pemberhentian dari jabatan dan juga peringatan keras adalah KPU. Artinya KPU yang meloloskan seorang calon diberi peringatan keras karena keputusannya keliru. Pilkada sudah selesai. Terus kita mau gimana ini? Ini bawa ke MK. Inilah Bapak-bapak. Kalau ini negara-negara hukum, Bapak penyelenggara pemilu, tolonglah kasih hukum yang pasti. Dan juga kasihlah kepastian kapan ini masalah selesai. Sebelum pilkada dilanjutkan. Harusnya dari dulu ini, kalau misalnya bilang ini nggak bisa, ya dari dulu keputusan DKPP ini, udah selesai. Pilkada jangan lanjut, atau diganti kah, atau dianggap. Sekarang kalau udah selesai begini, terus gimana? Kira-kira gitu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.